Sekarang, mari kita bedah bagaimana persediaan dikelola dari awal hingga akhir melalui 5 tahapan krusial. Proses ini dimulai dari perencanaan kebutuhan barang, diikuti dengan pencatatan yang akurat saat barang masuk. Tahap ketiga adalah pengendalian untuk memastikan keamanan stok di gudang. Selanjutnya, kita melakukan penilaian untuk menentukan nilai aset tersebut dalam rupiah. Dan yang terakhir adalah evaluasi, di mana kita melihat kembali apakah proses ini sudah efisien. Memahami kelima tahapan ini sangat penting karena akan membantu kita melihat hubungan erat antara ketersediaan barang, biaya yang timbul, dan efisiensi operasional perusahaan secara keseluruhan. Setelah kita memahami prosesnya, kini kita masuk ke bagian teknis yang sangat menentukan angka di laporan keuangan, yaitu metode penilaian persediaan. Secara umum, ada 3 metode utama yang sering digunakan. Pertama, metode masuk pertama keluar pertama, atau sering disebut FIFO. Kedua, metode masuk terakhir keluar pertama atau LIFO. Meskipun metode ini sudah jarang digunakan karena aturan standar akuntansi tertentu. Dan yang ketiga adalah metode rata-rata tertimbang yang menghitung nilai berdasarkan harga rata-rata stok yang ada. Setiap metode ini memiliki dampak yang berbeda terhadap perhitungan laba dan nilai aset perusahaan. Oleh karena itu, pemilihan metode yang tepat sangat penting agar laporan keuangan kita tetap konsisten dan akurat. Setelah kita mengenal metode penilaian, sekarang pertanyaannya adalah, seberapa cepat barang-barang tersebut keluar dari gudang dan berubah menjadi penjualan? Untuk menjawabnya, kita menggunakan rasio inventory turnover. Mari kita lihat contoh perhitungannya. Jika sebuah perusahaan memiliki harga pokok penjualan sebesar 500 juta rupiah dengan rata-rata persediaan sebesar 100 juta rupiah, maka perputaran persediaannya adalah 5 kali. Artinya, dalam 1 tahun, stok barang kita berputar atau diperbarui sebanyak 5 kali. Semakin tinggi angka ini, semakin baik, karena berarti barang cepat terjual dan tidak mengendap lama di gudang. Rasio ini adalah alat bantu utama kita untuk mengontrol stok, mengurangi biaya penyimpanan, dan pastinya mengoptimalkan penjualan perusahaan secara keseluruhan. Agar lebih mudah memahami teori tadi, mari kita lihat bagaimana PT Indomaret mengelola persediaannya di ribuan gerai mereka. Sebagai jaringan retail raksasa, mereka menggunakan sistem manajemen persediaan berbasis komputerisasi yang sangat canggih. Kuncinya ada pada 2 hal. Pertama, pencatatan dilakukan secara real time melalui sistem kasir atau point of sales, sehingga setiap barang yang keluar langsung terpotong dari data stok. Kedua, adanya notifikasi otomatis. Jika stok satu barang mulai menipis, sistem akan segera mengirim sinyal ke gudang pusat untuk melakukan pengisian ulang atau restock. Hasilnya luar biasa. Dengan cara ini, Indomaret berhasil menekan risiko kekurangan stok bagi pelanggan sekaligus menghindari kelebihan barang yang menumpuk di gudang. Ini adalah bukti nyata bahwa teknologi dan manajemen yang tepat adalah kunci efisiensi bisnis retail. Setelah melihat praktik nyata di industri, bagaimana kita bisa merancang strategi yang tepat untuk perusahaan kita sendiri? Ada 5 instrumen utama yang bisa kita gunakan. Pertama, buatlah kebijakan pembelian yang cerdas dengan menentukan titik pesan kembali atau reorder point yang akurat. Kedua, pilih metode penilaian seperti FIFO atau average yang paling sesuai dengan karakteristik bisnis Anda. Ketiga, jika memungkinkan, terapkan sistem just in time untuk meminimalkan penumpukan barang. Langkah keempat adalah memanfaatkan teknologi melalui software inventory untuk pemantauan secara real time. Dan yang kelima, jangan lupakan pengawasan fisik melalui stock of name rutin untuk mencegah selisih atau kehilangan barang. Kombinasi kelima strategi ini akan memastikan operasional kita berjalan jauh lebih efisien. Mari kita lihat apa saja manfaat nyata yang akan didapatkan perusahaan jika menerapkan pengelolaan persediaan dengan benar.
Manfaat pertama adalah efisiensi biaya gudang. Dengan kontrol stok yang ketat, kita bisa menekan biaya operasional gudang secara signifikan karena tidak ada barang yang menumpuk sia-sia. Manfaat kedua adalah meminimalkan risiko barang rusak. Semakin cepat perputaran barang, semakin kecil kemungkinan produk menjadi usang atau rusak selama penyimpanan. Dan manfaat ketiga yang paling dirasakan oleh pelanggan adalah kepastian ketersediaan produk. Strategi yang tepat menjamin bahwa produk yang dicari konsumen selalu siap tersedia di rak penjualan. Kesimpulannya, manajemen persediaan yang efektif bukan hanya soal penghematan, tapi tentang membangun kepercayaan konsumen sekaligus menjaga kesehatan finansial perusahaan. Sebagai tahap akhir, kita harus mampu mengevaluasi bagaimana manajemen persediaan memengaruhi kinerja perusahaan secara menyeluruh melalui 4 aspek kunci. Pertama, terhadap biaya operasional, di mana pengelolaan yang baik akan menekan biaya gudang dan risiko barang rusak. Kedua, terhadap efisiensi operasional, untuk memastikan kelancaran arus produksi dan penjualan. Ketiga, terhadap kualitas layanan konsumen, agar kepercayaan pelanggan tetap terjaga karena barang selalu tersedia. Dan yang keempat, terhadap laporan keuangan, di mana pemilihan metode penilaian akan menentukan kewajaran nilai laba bersih perusahaan. Dengan memantau keempat dampak ini, kita bisa memastikan bahwa strategi yang kita pilih benar-benar memberikan nilai tambah bagi keberlangsungan bisnis. Sebagai poin penutup yang sangat krusial, kita harus menanamkan pemahaman bahwa persediaan bukan sekadar tumpukan stok barang di gudang. Melalui evaluasi terhadap 4 aspek yang telah kita bahas, yaitu biaya, efisiensi, layanan konsumen, hingga kewajaran laporan keuangan, kita bisa melihat gambaran besarnya. Persediaan adalah faktor strategis yang secara langsung memengaruhi keberlangsungan usaha kita. Pengelolaan yang buruk bisa melumpuhkan aliran kas, sementara pengelolaan yang tepat akan menjadi mesin pertumbuhan bagi perusahaan. Kesimpulan ini menjadi landasan bagi kita semua untuk melihat manajemen aset bukan hanya sebagai tugas administratif, melainkan sebagai keputusan manajerial yang menentukan masa depan bisnis.